Haleluya, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan. Boleh kita kembali berkumpul di rumah Tuhan. Boleh beribadah di rumah masing-masing. Kita mengucap syukur buat sukacita melimpah yang daripada Tuhan. Amin. Para banyak saudara yang bersukacita boleh lambaikan tangannya yang di rumah. Haleluya, kita percaya bahwa Tuhan sudah hadir untuk merawat setiap kita pagi hari ini. Amin. Kita percaya ada kekuatan Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan memenuhi dan melingkupi setiap kita anak-anak Tuhan. Kita bersukacita semuanya. Kita percaya pemeliharaan Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau menghormati Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang dengan sikap hati kita menyembah kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan untuk melawat hidup kita. Kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kita mau katakan ucapan syukur kita kepada Bapa. Bapa yang baik. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu yang besar buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, banyak yang Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita mau katakan kepada Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bawa penyembahan padamu Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, haleluya. Beri kemuliaan buat bagi nama Tuhan, haleluya. Kami bawa penyembahan yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan, haleluya Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Dialah-lamaya, sakaya-lamaya, Engkau yang memelihara hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Glory, glory, glory. Dialah-lamaya, sakaya-lamaya, Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau yang membakar setiap tanah hati kami Tuhan. Haleluya. Kami mau menikmati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memenuhi setiap kami Bapa. Engkau yang memenuhi setiap kami Tuhan. Engkau yang menenggelamkan setiap kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan, memenuhi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya pada-Mu Tuhan, sumber pengharapan kami, sumber segala-galanya Tuhan, pengharapan kami Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami Tuhan, gunung batu kami Bapa. Engkau kekuatan kami Tuhan. Mari penuhi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang memenuhi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar segala pujian penyembahan hanya bagi nama-Mu Tuhan, Raja segala raja. Kami akan memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Kami akan bersorak-sorak sebab Engkau adalah Raja segala raja dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Setiap kita bersyukur sebab Tuhan baik. Amin. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya untuk setiap kita. Amin. Saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita puji nama Tuhan. Kita mau katakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia sungguh baik. Mari coba Tuhan katakan. Katakanlah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelanggarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwa
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Kita mengatakan daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita bernyanyi kepada Tuhan. Kita mengatakan kepada Tuhan, datanglah, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berhidup padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari katakan bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya, biar segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, kita percaya kita punya Tuhan yang sungguh besar, amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, amin. Yang berseru lambaikan tangannya. Haleluya, kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang terbesar. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari jemaat Tuhan, kita mau berseru kepada Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita pada hari Minggu ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Terima kasih Tuhan, Kau terbesar dalam hidupan kami Tuhan. Kita mengatakan kepada Tuhan segenap hati, segenap hati aku memuji, segenap
jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, mari angkat tanganmu pada Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, haleluya. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati, haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajak semua kekuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Kau terbesar, terbesar dan mulia, ajak semua kekuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya, dan segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Berikan sorak-sorai. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk di hari Minggu ini Tuhan. Kalau kami boleh datang kepadamu Tuhan, sungguh kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari penuhi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Mari jamah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Mari Tuhan Kau berbicara pada setiap kami. Mari Roh Kudus Tuhan Kau tenggelamkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Uyalalabaya sakaya lalabaya labaya sakaya lalabaya sakaya. Kau yang memenuhi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kau yang memimpin setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kita mau katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Katakan sekalipun. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atas
aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari katakan aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, biar kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kita mau katakan lebih sungguh kepada Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Berikan sorak-sorai penyembahan-Mu kepada Tuhan. Glory, glory. Haleluya. Oh haleluya Tuhan. Mari penuhi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang menjadi kekuatan kami. Kami datang padamu Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa. Haleluya Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Engkau melawat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau kekuatan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Setiap yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Setiap yang berat Tuhan memberikan kelegaan Tuhan. Oh haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk Engkau Tuhan. Mari berbicara kepada tengah-tengah kami Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami Tuhan, memenuhi setiap rumah demi rumah Tuhan. Setiap kami yang datang Tuhan kepada Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kau Allah yang sanggup Tuhan, Allah yang memberikan kekuatan pada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang berada di rumah, rumah-rumah, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita mau percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang besar. Oh ya lalabaya lalabaya sakaya lalabaya sakaya lalabaya sakaya lalabaya lalabaya sakaya lalabaya. Oh lalabaya sakaya lalabaya lalabaya. Kau mengurapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Oh lalabaya ada kekuatan yang baru. Oh lalabaya sakaya mengalir dari rumah demi rumah. Oh lalabaya sakaya lalabaya melalui ibadah online ini. Oh ya lalabaya hadirat
Tuhan bekerja melawat setiap kita. Oh jamah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan urapan-Mu mengalir Tuhan dari rumah demi rumah Tuhan. Hadirat-Mu menjamah setiap kami anak-anak-Mu yang beribadah online Tuhan. Kami percaya ada kelimpahan, ada kesembuhan di dalam Engkau Tuhan. Kita mengatakan aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, ku puji. Kita mengatakan lebih lagi kepada Tuhan. Aku percaya, haleluya. Aku percaya. Waktu dan tempat saya serahkan kepada pembawa firman Tuhan. Melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah ya Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Angkat tanganmu, aku percaya Tuhan. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi aku percaya Tuhan. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami sangat bahagia dan kami sangat bangga karena Tuhan adalah kehidupan kami. Tuhan adalah sumber kehidupan kami. Tanpa Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi dengan Tuhan, kami sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah berkarya bagi kami. Biarlah firman-Mu menerangi hati, pikiran, dan perbuatan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai bahasa roh. Bahasa roh itu penting sekali dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, tetapi banyak sekali orang yang meragukan mengenai bahasa roh. Dengan segala macam argumentasi. Betulkah itu dari Tuhan? Atau itu dari setan? Atau dari rekaan sendiri? Saudara-saudara,
hal itu bisa dijawab dengan mudah sekali. Kalau sungguh-sungguh kita mempunyai niat yang sungguh-sungguh mau menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Karena pada awalnya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, maka Tuhan bermaksud untuk menciptakan manusia. Dan Tuhan berkata begini, marilah kita menciptakan manusia yang segambar dengan kita. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Dia sedang berunding. Marilah kita menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Saudara-saudara, untuk supaya saudara mendapat kepastian bahwa yang saudara terima adalah Roh Kudus, bukan roh saudara sendiri, dan bukan juga karena keinginan setan. Saudara dan saya harus mempunyai tujuan hidup. Saya ingin menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Saya ingin seperti Yesus. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Ya, kita punya niat sama seperti Yesus. Kita mempunyai sifat Allah. Kita segambar dan serupa dengan Allah. Berapa tahun saudara ikut Yesus? Apakah saudara bisa segambar dan serupa dengan Allah? Apakah karakter kita, sifat kita menggambarkan kasih seperti Allah mengasihi dunia ini? Saudara-saudara, jawabannya dengan pasti bilang tidak. Betapa susahnya seseorang untuk mempunyai karakter seperti Allah. Tetapi tujuan Allah menciptakan manusia adalah supaya kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin, saudara. Berarti kalau saudara belum, mungkin saudara sudah ikut Tuhan puluhan tahun. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah saudara bisa segambar dan serupa dengan Allah? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Karena pada awalnya Allah menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya, Allah ingin membuat manusia segambar dan serupa dengan Dia. Nah, untuk apa? Supaya kita boleh menguasai bumi. Tetapi sayang, manusia telah jatuh di dalam dosa. Apa yang tidak dibolehkan oleh Tuhan dilanggar oleh Hawa, dan Adam pun mengikutinya. Padahal Tuhan sudah mengatakan, jangan engkau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Kalau engkau memakannya, engkau pasti mati. Tetapi saudara-saudara, yang terjadi, Hawa atas bujukan daripada iblis, ular itu, saudara-saudara, dia mengambil buah itu dan dimakannya. Demikian juga Adam mengikutinya. Tetapi saudara-saudara, Tuhan itu baik. Rencana Allah untuk menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan itu mempunyai kasih dan Tuhan mempunyai setia. Apa yang dirancangan Tuhan tidak boleh gagal. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika Tuhan bertemu dengan ular, ular itu dikutuk. Mulai sekarang engkau akan merayap dan makananmu adalah debu. Engkau, kepalamu akan diremukkan oleh keturunan dari perempuan itu, keturunan dari Hawa. Tetapi engkau akan meremukkan tumitnya, tumit keturunan daripada Hawa. Saudara-saudara, kalau kita telusur,
ternyata iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus disalib, tumitnya dipaku. Saudara-saudara, Tuhan tidak mau berhenti itu saja. Waktu itu Adam dan Hawa setelah berbuat dosa, dia merasa dia telanjang. Dan apa yang dibuat saudara-saudara, manusia ini dengan kekuatannya sendiri, dia berusaha untuk menutupi dirinya sendiri atas usaha kita. Saya pikir semua kita seluruhnya ingin berbuat baik. Kejelekan kita buang sebisa-bisanya. Kita berusaha untuk berbuat baik. Tetapi saudara-saudara, itu tetap gagal. Berapa lama saudara sudah berusaha untuk berbuat baik? Berhasilkah? Pasti tidak. Paling banter saudara munafik. Padahal munafik itu tidak disukai oleh Tuhan. Apa yang dibuat Tuhan? Tuhan mengambil kulit domba. Saudara-saudara, dari cawat pohon ara diganti dengan bulu domba, kulit domba. Dipakaikannya kepada Adam dan Hawa. Tetapi saudara-saudara, itu telah diwujudkan. Itu adalah pewujudan pengampunan dosa oleh Tuhan. Harus ada darah yang tercurah. Siapakah yang darah yang tercurah itu? Adalah darah Yesus. Di atas kayu salib, dia mencurahkan darahnya. Untuk apa saudara? Mengampuni dosa kita. Bilur-bilurnya, luka-luka di dalam dagingnya. Untuk apa? Untuk menyembuhkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah gagal untuk membuat kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Banyak orang yang mengejar kekuasaan, tetapi semula Allah tidak menghendaki untuk kita memperoleh kekuasaan. Saya beri contoh. Kita pengen punya anak yang baik atau anak yang berhasil dalam keluarga atau dalam bisnisnya. Pasti saudara bilang, kalau saudara adalah orang tua yang sejati, saya mementingkan anak saya baik. Karena begitu anak saya mempunyai sifat dan karakter Allah, maka orang yang berkarakter seperti Allah itu pasti berkatnya ada di mana-mana. Amin saudara. Jadi yang pertama dan yang utama dalam hidup kita adalah kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan akan menyediakan segala sesuatu bagi kita. Bukan kita mengejar kekayaan, tetapi kita mengejar sifat dan karakter Allah. Kalau kekayaan itu diberikan kepada kita, bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan Tuhan Yesus Kristus. Semuanya adalah milik kita. Dan kita adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Saudara-saudara, kalau kita diberkati, bukan untuk kita. Tetapi kalau kita diberkati untuk Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus untuk Allah, untuk Bapa yang di surga. Jadi saudara-saudara, Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Dialah yang menebus dosa seisi dunia. Itulah yang dijanjikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kemudian saudara-saudara, Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus dan ketika dia membaptis, dia berkata, aku menanggalkan tali kasutnya pun aku tidak layak. Karena Allah yang menyuruhkan aku. Dia berkata, kepada siapa engkau melihat Roh Kudus itu turun ke atasnya dalam bentuk burung merpati. Waktu itu yang dilihat oleh Yohanes Pembaptis, dialah yang akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, Yohanes Pembaptis katakan, aku membaptis engkau dengan air. Tapi yang datang kemudian setelah aku, dialah yang membaptis engkau dengan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara,
baptisan Roh Kudus itu dibuktikan dengan apakah mereka berdoa dalam bahasa roh. Satu ketika saudara-saudara, Petrus datang ke Kornelius. Dan kemudian Petrus dan timnya, dia tahu kalau mereka itu adalah dibaptis dengan Roh Kudus. Dari mana dia tahu? Dari mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi saudara-saudara, tanda seseorang dibaptis dengan Roh Kudus atau tanda seseorang penuh dengan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Yang menjadi persoalan di sini adalah apakah kalau kita berkata-kata dalam bahasa roh itu dari Tuhan? Pasti enggak dari Tuhan. Pasti enggak saudara dari Tuhan? Terserah. Saudara tahu Allah sudah menyediakannya belum? Pada hari Pentakosta Allah telah mencurahkan Roh Kudusnya dan semua orang berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Apa yang dimaksud bahasa-bahasa lain? Yang dimaksud dengan bahasa-bahasa lain adalah ketika orang-orang Yahudi umat Allah, dia pergi ke seluruh penjuru dunia. Dan waktu hari Pentakosta dia kembali ke kampungnya, ke Yerusalem. Dan mereka melihat rasul-rasul berdoa dalam bahasa roh, yaitu bahasa yang tidak dimengerti. Tetapi bagi orang-orang Yahudi yang merantau tadi, dia mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ya, jadi apa itu bahasa-bahasa lain? Bahasa-bahasa lain itu seperti dari mana dia merantau. Jadi saudara-saudara, apakah yang dimaksud dengan bahasa-bahasa lain? Yang dimaksud dengan bahasa-bahasa lain bagi yang mendengarkannya itu bahasa yang lain. Dari mana dia merantau. Tetapi bagi yang berkata-kata dalam bahasa roh, itu adalah dia adalah bahasa roh. Karena dia tidak mengerti apa yang dikatakannya. Jadi saudara-saudara, untuk apa kita berdoa dalam bahasa roh, saudara-saudara? Untuk mempertajam kepekaan roh kita. Saya waktu pertama kali dibaptis dengan Roh Kudus, saya 5 tahun menunggu 10 hari waktu menanti Roh Kudus. Selama 5 tahun saya berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi saya tidak dapatkan sesuatu. Tetapi setelah datang ada tim dari Australia, dia dengan mudah dia menjelaskan bahwa Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Itu adalah kehendak Bapa. Jadi kita tinggal percaya telah menerimanya. Gampang kan saudara? Gampang sekali. Ya, nggak usah pakai susah-susah. Saudara, Tuhan Yesus sudah mencurahkan rohnya pada hari Pentakosta. Dan kita percaya telah menerimanya. Kalau saudara telah menerimanya, ya saya percaya telah menerimanya, ya saya mengikuti sesuai dengan apa yang saya percaya. Saya mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Sesederhana itu. Yang saya tunggu 5 tahun. Saudara, ternyata dengan mudah. Karena banyak orang tidak mengerti akan hal ini. Begitu saya dibaptis dengan Roh Kudus. Saya dibaptis dengan Roh Kudus, saya tidak maju ke depan. Tetapi karena saya percaya, saya duduk di bangku yang belakang saudara. Tapi saya karena percaya, saya mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Cukup percaya, karena Tuhanlah yang menghendaki mencurahkan Roh Kudusnya untuk kita. Tapi kita disuruh apa saudara? Percaya telah menerimanya. Karena Roh Kudus sudah disediakan. Persis dengan apa?
Keselamatan itu sudah Allah berikan semenjak Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Juga kesembuhan sudah diberikan oleh Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kapan kita menerima keselamatan? Ketika kita percaya telah diselamatkan. Kapan? Sekarang. Jangan nanti. Kalau nanti ya nanti diselamatkan. Kalau sembuh ya nanti disembuhkan ya. Tapi sekarang. Saudara dan saya, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa semuanya itu adalah milik kita. Tapi kita milik Kristus dan Kristus milik Allah. Jadi saudara, bukan untuk kepentingan kita. Bukan untuk kepentingan kita. Apa saudara? Bukan untuk kepentingan kita. Semua yang Allah berikan kepada kita, posisi kita, harta kita, uang kita, bukan untuk kita. Tetapi kita pakai secukupnya. Tetapi semua adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Saudara-saudara, inilah yang perlu kita pahami di dalam kehidupan kita. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Saudara jangan bangga dengan saya. Saudara jangan bangga dengan manusia-manusia lain. Saudara dan saya tidak boleh bangga dengan hamba-hamba Tuhan. Karena semuanya itu adalah milik kita. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan diri atas manusia. Sebab segala sesuatu itu adalah milikmu. Kita nggak boleh bangga. Saudara dan saya tidak boleh bangga terhadap saudara. Saudara juga nggak boleh bangga terhadap saya. Karena saudara-saudara semuanya itu milik kita. Karena apa yang kita banggakan itu milik kita semua. Mari kita lihat ayat 22. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya milikmu. Keren ya saudara-saudara ya. Semua milik kita saudara. Mau hidup, mau mati, itu milik kita. Mau sehat, mau sakit, itu milik kita. Semua milik kita. Baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semua milik kita. Semuanya milik kita. Amin saudara. Semuanya milik kita. Mau berhasil, mau bangkrut, semua milik kita. Saudara pilih yang mana? Berhasil. Untuk siapa? Untuk kita. Kita untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus untuk siapa? Untuk Bapa. Jadi tidak ada orang yang menyimpan kekayaannya hasil pemberian Tuhan. Tidak ada orang yang menyimpankan hartanya untuk dirinya sendiri. Tetapi harus dikembalikan kepada pemberi, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu kepada Bapa. Jadi saudara, anak Tuhan itu punya semuanya. Ya. Jangan saudara pikir, aduh aku miskin, habis gitu kerjanya loyo. Waduh, aku ini sakit, habis itu jalan pun rasanya nggak kuat, nggak mampu. Harusnya gimana saudara? Aku sehat di dalam Tuhan. Mari kerjakan apa yang sanggup engkau kerjakan dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Ya kan? Aku kuat di dalam Tuhan. Jangan lemas-lemas. Ayo kita kuat di dalam Tuhan. Ya. Jangan saudara pikirannya corona terus. Ya, saudara-saudara pikirkan bahwa kita semua milik kita. Kesehatan milik kita, kesembuhan milik kita, berkat-berkat milik kita. Tapi kita milik Kristus dan Kristus milik Allah. Jadi saudara-saudara, itulah yang harus kita kerjakan. 23. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Itu ayat yang ke-23. Jadi saya pikir kalau saudara kayak begini ini, segambar dan serupa dengan Allah, ya, saudara memiliki semuanya. Terus semuanya milik
kita milik Kristus dan Kristus milik Allah. Mungkin nggak saudara, kalau saudara percaya kepada Allah, tidak diberikan kepada kita? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Orang yang nggak percaya itu orang yang duniawi. Aku pengen kayaku untuk aku. Aku pengen sehat, sehatkan sehatku untuk maco. Itu saudara. Kita sadari sungguh-sungguh Allah memberikan gambar dan rupa Allah untuk Adam dan Hawa supaya dia berkuasa. Sama dengan ini. Di dalam kitab 1 Korintus 14 ini juga mengatakan, semua milikmu, tapi kamu milik Yesus. Yesus milik Bapa. Gak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Ya, ayat 23. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Oke, saudara-saudara. Sekarang kita lihat. Di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-18. Jadi kalau saya tanya, kenapa ragu-ragu? Yang kau terima, waduh ini buatanku sendiri. Waduh, ini dari roh setan. Kan saudara suka ditakut-takutin. Itu roh setan loh. Hati-hati. Ya saudara, itu bagi orang yang cinta dirinya sendiri. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang ingin segambar dan serupa dengan Tuhan, kalau dia diberi segala sesuatu, semuanya untuk Tuhan. Kan kita bukan hidup lagi untuk nampang, tapi kita hidup lagi untuk Yesus. Amin. Ya, jadi mari kita lihat. Inilah yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 14 ayat yang ke-18. 1 Korintus 14 ayat yang ke-18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari kamu semua. Jadi saudara-saudara, bahasa roh itu tidak saja dicurahkan pada hari Pantekosta. Bahasa roh tidak dicurahkan pada saat Kornelius untuk menjadi terima Yesus dan dibaptis dengan Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa roh. Bukan saat itu saja, tetapi Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Jadi saudara-saudara, kita harus berdoa dalam bahasa roh. Kita berlomba-lomba mana yang lebih banyak. Ya kan? Jangan mau kalah sama Rasul Paulus. Jangan mau kalah sama tetangga kiri kanan. Kita harus berdoa dalam bahasa roh lebih dari semua orang. Untuk apa sih? Supaya roh kita peka. Tadi saya ceritakan, waktu saya pertama kali dibaptis dengan Roh Kudus, yang saya tunggu-tunggu 5 tahun, begitu saya terima saudara, aduh saudara-saudara, saudara-saudara, betapa senang hati ini. Saya langsung berlutut di tempat tidur, ya, berlutut di tempat tidur, bukan di atas tempat tidur, berlutut di lantai dan tangan saya taruh di tempat tidur. Saya berdoa dalam bahasa roh. Terus. Saya mungkin sekitar 3 jam. Kemudian saya melihat, itu Alkitab yang besar, warnanya emas, kuning emas kemerah-merahan. Yang menjadi dahsyatnya dalam hidup saya adalah ketika itu saya sampai Alkitab itu saya cari di mana saudara? Di kolong, di lemari. Karena saya begitu terkagum-kagumnya. Bukan saudara-saudara, saya waktu berdoa itu, waktu mata saya pejam, saya bisa kayaknya melihat. Melihat itu bukan melihat
bukan melihat dengan mata telanjang, tetapi dengan mata tertutup. Tapi rasanya dari dalam, dari mata yang tertutup tuh kayaknya ngeliat. Jadi saudara-saudara, untuk apa kita berdoa dalam bahasa roh? Supaya roh kita peka. Waktu itu kemudian datanglah saudara-saudara, ada hamba Tuhan dari Belanda. Kemudian saya bertanya kepada dia. Saya bertanya begini, kalau saya melihat seperti itu, yang tadi saya ceritakan, itu apa maknanya? Dia tanya dengan teliti, dengan sangat detail sekali. Dia sedang mencari-cari apa yang ada di dalam rohnya. Apa maksudnya? Kemudian dia berkata, artinya engkau akan bisa memahami Alkitab yang begitu indah seperti apa yang kau lihat. Waktu itu saya gemar sekali itu mengantarkan hamba-hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan yang lain lagi, hamba Tuhan lokal saudara, untuk melayani cabang-cabang gereja. Dan saya gemar sekali mengantar mereka naik Vespa, saudara-saudara. Saya tanya kepada mereka, Om, kalau saya lihat kayak begitu, itu artinya apa, Om? Dia teliti, perhatiin, kelihatannya dia sedang mencari-cari di dalam batinnya apa yang Tuhan katakan, apa yang rohnya saksikan. Kemudian dia katakan, jawabannya hampir sama dengan begitu ya. Jadi penting sekali saudara-saudara, kalau kita berdoa dalam roh, yang pertama-tama, yang penting kita punya sifat Allah, ingin seperti Allah, mempunyai karakter seperti Allah. Dan kalau kita pun punya, semuanya bukan untuk kita, tetapi kita untuk Tuhan Yesus, Tuhan Yesus untuk Bapa. Itu harus semurni-murni mungkin ya. Amin saudara ya. Kalau ada saudara yang ada di rumah atau di sini suka ragu-ragu, pasti hidupnya bukan untuk Tuhan ya kan. Jadi saudara, kalau saudara hanya ingin menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Saudara, kalau saudara hanya ingin menyenangkan Tuhan, mau mengasihi Tuhan, saudara mau seperti karakter seperti Tuhan, Tuhan pasti, apalagi Roh Kudus, berkat-berkat Allah akan diberikan, keselamatan, berkat, kesembuhan, dan pencurahan Roh Kudus sudah Allah berikan kepada kita. Kita tinggal percaya telah menerima. Itu resepnya gampang. Mungkin gak roh setan? Gak mungkin. Saudara-saudara, ular saja kalau kita minta sama orang tua aja, kalau kita minta telur, mungkin gak dikasih kalajengking? Ayo, yang orang tua, pernah gak anaknya mie telur mie terus dikasih kalajengking? Ya kan? Minta roti terus dikasih batu, mungkin gak? Ya, gak mungkin. Apalagi Bapak kita yang di surga. Orang yang jahat aja nggak akan berbuat seperti itu, apalagi Bapakmu yang di surga. Kalau ada orang yang bilang, oh itu mungkin roh setan, nah itu berarti dia itu kurang percaya, kurang penyerahan kepada Tuhan ya. Yang penting mengasihi Tuhan dengan ingin seperti Yesus. Saudara-saudara, segala sesuatu menjadi milikmu. Engkau milik Kristus dan Kristus milik Allah. Saudara, itu udah beres saudara. Engkau percaya, menerima, Tuhan akan beri. Nah, kita akan lihat saudara-saudara, sebetulnya tadi 1 Korintus 14 ayat 18, sekarang 1 Korintus 14 ayat 2. Ini penting loh saudara. Saudara berdoa dalam bahasa roh itu penting. Saya pernah saudara-saudara
Saya itu dulu punya, ya saudara-saudara, waktu saya masih kerja sebagai karyawan dulu, saya itu sedang tidur, saudara, mimpi. Saya itu biasakan bahasa roh itu sebisa-bisanya terus menerus. Saya waktu tidur, saya itu kayaknya saya ada dalam satu ruangan. Ini mimpi, saudara. Kayaknya ada di dalam satu ruangan. Kemudian saya dikejar orang. Tapi pakaiannya bukan pakaian putih. Pakaiannya compang-camping dan galak, saudara-saudara. Masuk ke kamar yang satu, saya pindah ke kamar lain. Masuk ke kamar yang kedua, saya pindah ke kamar yang ketiga. Tahu-tahu kamar yang ketiga yang datang orangnya putih, orang baik, bajunya putih maksudnya. Nah, ketika saya ada di kantor, saya sedang duduk, tahu-tahu saya ditelepon oleh notaris, saudara-saudara. Yohas, saya ini udah nangani wartawan, sudah saya hadapkan dengan orang hukum, tapi dia tetap datang di kantor saya ke lantai 2 dan obrak-abrik semuanya itu. File saya lagi diobrak-abrik. Saya bilang, nah ini, kalau saudara dan saya banyak berdoa dalam bahasa roh, saudara bisa ngerti, batin saudara bilang, ya, bisa ngomong, itu kamu, nah, saya bilang, ya, aku mimpi itu untuk kamu. Saya tahu nggak kalau itu mimpinya untuk orang notaris itu? Enggak, saudara, saya nggak ngerti. Tetapi dari mana saya tahu itu untuk dia? Dari batin saya. Siapa yang berdoa dalam bahasa roh itu membuat roh manusianya menjadi peka. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Saya bilang, oke, itu sudah berapa kali? 2 kali. Ah, bener kan? Saya bilang, tinggal sekali lagi, pasti dia nggak akan ngobrak-ngabrik kamu. Hadapi aja. Tapi si notaris ini saking ketakutannya, saudara, kemudian dia nyuruh saya, oke, aku minta tolong aja. Oke, saudara-saudara, saya yang ke sana, kemudian betul, wartawannya itu, wow, saudara-saudara, badannya gede-gede dan galak-galak. Waktu itu saya lihat itu dia pakai kijang, mobil kijang. Syuuuh, Sri, wah, kencang terus berhenti, saudara, di depan kantor notaris itu. Saya tanya, mau apa, Pak? Saya mau ketemu notarisnya. Saya bilang, saya adiknya. Ketemu sama saya aja gitu ya. Terus saya suruh dia duduk di ruang tamu. Padahal dia sudah masuk, mau naik di lantai 2, di ruang filenya. Saya kirim dia, ya. Ayo kembali lagi di sana, ketemu sama saya. Saya nggak takut, saudara, sama sekali nggak takut. Apalagi karena Tuhan yang nyuruh, ya kan? Terus apa setelah itu, saudara-saudara? Dia ngomong, saya jawab ngomong. Nah, hati saya gemetar. Nah, kalau saya ngomong, apa yang terjadi, saudara-saudara? Kan kelihatan saya gemetar. Jadi apa yang saya buat? Saya terus diam. Saya ngomong sama Roh Kudus di dalam hati saya. Tuhan, kok saya gemetar? Kalau saya ngomong, dia akan tahu saya takut. Terus apa yang dikatakan oleh Roh Kudus? Kamu diam aja, berdoa dalam roh. Kemudian saudara, saya diam, berdoa dalam roh. Selang berapa menit dia bilang, oh gitu ya. Ya udah, kalau gitu saya pulang. Siapa yang ngomongin gitu? Kalau gitu saya pulang, ya. Jadi pentingnya kita berdoa dalam bahasa roh, supaya kalau saudara gemetaran, apa yang harus dibuat Tuhan? Nah, Tuhan akan menjawab sesuai dengan petunjuknya di dalam roh kita. Jadi ini penting sekali, saudara-saudara, ya. Amin.
Ini penting sekali. Saya nggak mungkin saya mau ceritakan semuanya, tetapi saya akan ajak saudara-saudara 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Kenapa saudara? Bahasa roh itu adalah alat komunikasi ilahi. Kalau saudara berdoa dalam bahasa roh, saudara sedang menggunakan alat komunikasi ilahi. Mari kita lihat. ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Oh, ini alat komunikasi ini, saudara. Ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, rohnya roh kecil, roh kita, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Terus, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi, bahasa roh adalah bahasa roh kita, tetapi diilhami oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ketika roh kita dipenuhi, maka kita bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi ini adalah alat komunikasi ilahi. Kalau kita biasanya berdoa, kan berdoa Tuhan, sama makan, terima kasih, amin. Ya kan? Banyak orang yang komplain sama saya. Kalau saya berdoa dalam bahasa roh, kemudian kepentingan saya apa gitu? Gimana saya mengemukakan kepentingan saya? Ya saudara kan udah mati. Saudara kan sudah mati. Amin saudara. Kalau namanya mati sudah tidak punya kepentingan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup untuk aku. Saudara masih punya kepentingan nggak? Nah, kan? Orang yang sudah mati itu sudah tidak punya kepentingan. Kepentinganku hanya sekarakter dengan Tuhan, ya, supaya Tuhan berkati aku bukan untuk diriku, tetapi aku untuk Tuhan dan Tuhan untuk Bapa, ya kan? Jelas kan saudara? Jadi saudara nggak usah pusing. Tuhan itu akan bantu saudara berdoa, ya. Mari kita lihat Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara-saudara, ini dia berdoa untuk kita. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Seringkali kita nggak bisa ngerti keperluan kita atau keperluan saudara-saudara kita seiman. Contoh, saya sedang menolong notaris tadi. Saya berdoa, saudara-saudara, Tuhan katakan, ini untuk dia, ini untuk notaris tadi. Ya. Jadi, saudara nggak usah bingung. Saudara dan saya ini anak-anak Allah yang maha tinggi. Apalagi saudara, semua milikmu kok. Saudara nggak usah bingung. Semua milik kita. Kalau saudara tahu semua milik kita, kerjakan untuk Tuhan. Ya, saudara-saudara. Jadi saudara nggak usah bingung. Apakah Tuhan itu keperluan kita siapa yang doain? Roh Kudus yang doain. Wong keperluan orang lain aja Roh Kudus yang mendoakan. Kok saudara bingung yang mendoakan saudara siapa? Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pendoa syafaat bagi kita. Saudara, Yesus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memberikan Roh Kudusnya pada kita, dia yang punya kepentingan untuk kita. Jadi, saudara-saudara, kita akan diangkat terus naik dan tidak akan pernah turun. Mari kita saudara lihat 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Untuk apa saudara? Supaya iman saudara terbangun. Kalau saudara tidak berdoa dalam roh, iman saudara lemas, lemah,
lembek. Tapi kalau saudara rajin berdoa dalam roh, bahasa roh itu membangun imannya sendiri. Saudara akan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Tidak pernah takut dengan apapun juga. Karena kita percaya siapa yang berdoa dalam bahasa roh membangun imannya sendiri. Mari kita lihat di 1 Korintus 14 ayat yang ke-14. Saudara-saudara, kalau saudara berdoa dalam bahasa roh itu pikirannya istirahat. Jangan saudara berdoa dalam bahasa roh pikirannya jalan. Dari mana ayatnya saudara tahu? 1 Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi kalau sudah berdoa dalam bahasa roh, akal budinya nggak ikut doa. Nah kalau saudara berdoa dalam bahasa roh, itu saudara mesti tafsirkan, maknakan. Nah itu baru kita tahu, oh ini Roh Kudus sedang berdoa untuk ini. Ya, jadi di sini mau mengatakan kalau kita berdoa dalam bahasa roh, mengistirahatkan pikiran saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, gunakan rohmu untuk apa saudara? Untuk melatih kepekaan roh kita. Ya. Jadi kalau saudara jarang, ya, jadi apa saja yang mesti kita lakukan supaya roh kita peka? Merenungkan firman, mengutamakan firman, melakukan firman, segera lakukan kesaksian batin saudara. Kalau saudara segera melakukan kesaksian batin saudara, saudara pasti juga akan berdoa dalam bahasa roh. Jadi seringkali kalau saudara banyak berdoa dalam roh, gitu saudara-saudara, seringkali Roh Kudus bangunkan saudara. Ayo doa. Ya. Roh saudara jadi peka. Kalau saudara mau baca yang lain atau mau istirahat, kadang-kadang Roh Kudus saudara, ayo bangun. Untuk apa saudara? Karena Roh Kudus tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup mata kita. Allahku luar biasa, 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 Allahku luar biasa. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Amin. 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 Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Firman Tuhan telah jelas mengatakan bahwa Allah sudah menyediakan semuanya bagi kita. Baik keselamatan. Sejak awal dunia diciptakan sampai dengan dinyatakannya Tuhan Yesus menebus dosa kita,
mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita, menyembuhkan kita, bahkan mencurahkan rohnya untuk kita. Salah satunya adalah mengasah roh kita. Ayo saudara-saudara, engkau tidak perlu meminta-minta untuk berdoa dalam bahasa roh. Karena tujuanmu adalah seperti tujuan Allah, memiliki karakter Allah. Maka semuanya adalah menjadi milikmu. Dan semuanya milik Kristus. Kita milik Kristus. Dan Kristus milik Allah. Angkat kedua tanganmu. Aku mau Tuhan berdoa dalam bahasa roh lebih dari semua orang. Supaya rohku menjadi peka. Supaya rohku menjadi peka Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku percaya. Aku telah menerimanya. Saudara dan saya, kita semua bisa berdoa dalam bahasa roh sekarang. Karena saudara percaya Tuhan sudah mencurahkan dan kita sudah menerimanya. Angkat kedua tanganmu. Katakan, aku memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, ajaib Tuhan. Kalau engkau ada di ruangan sendiri, engkau boleh mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi kalau engkau bersama dengan orang lain, kalau engkau berkata-kata dalam bahasa roh, seperti dari dorongan dalam batinmu yang sama, seperti engkau berdoa dalam bahasa roh, maka engkau menafsirkan dalam bahasa roh juga yang sama, yaitu dalam bahasa sehari-hari. Katakan, aku memuji kebesaran-Mu. Setelah lagu ini semua kita menyembah di dalam roh. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Keluarkan dari hatimu, angkat tanganmu, katakan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
sejahtera boleh memenuhi kami semua di tempat ini. Haleluya, 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidup kami adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Bapa. Semuanya adalah milik kami dan semuanya untuk kepentingan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian bagi nama Tuhan. Beri dan kan diberi pada Tuhan. Beri dan kan diberi padamu. Takaran diadakan, bongkarkan dan tercurah. Beri dan kan diberi padamu. Beri untuk Tuhan, beri dengan hatimu, beri untuk Tuhan, kau diberkati. Jangan pelit dan gigih, belajar dari jaga yang memberi segenap uangnya. Beri dan kan diberi padamu, takaran dibalaskan, ucapkan dan tercurah. Beri dan kan diberi padamu. Bila beri untuk Tuhan, bila beri untuk Tuhan, bila beri untuk Tuhan. Haleluya. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan. Berkat-Mu Tuhan melimpah atas setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Biar kebajikan Tuhan, kemurahan hanya bagi nama Engkau Tuhan. Kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan lagu ini kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar segala kemurahannya bagi nama-Mu Tuhan. Oh, aku percaya. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Tuhan. Atasku melimpah kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengembalikan apa yang Tuhan miliki. Dan kami percaya Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati kami. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Angkat tanganmu saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja, yang datang jadi raja, yang datang jadi raja. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.